Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing berpendapat mengenai pemblokiran situs-situs perusahaan forex oleh Departemen Infocom. Namun sebelum saya mengulas menjawab topik pada pagi kali ini, izinkan saya selalu untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di kesempatan pagi yang cerah ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya akan sedikit berpendapat mengenai pemblokiran situs-situs perusahaan forex luar negeri yang saat ini lagi marak dan diblokir oleh Departemen Infocom. Dan ini juga banyak mendapat komentar dari netizen di medsos, baik itu melalui YouTube, Instagram, dan media sosial yang lain tentunya sahabat trader. Nah, seperti juga Anda, saya ini juga salah satu pengguna fasilitas broker-broker asing untuk beberapa portofolio saya ya. Tentunya ini juga mungkin ada beberapa pendapat yang saya juga setuju dengan teman-teman. Namun kita harus juga melihat dari sisi, bukan dari kacamata kita, tetapi dari kacamata pemerintah, tentunya begitu. Nah, sebenarnya pemblokiran situs-situs perusahaan forex ini tentunya juga sangat beralasan. Namun banyak juga teman-teman netizen ini agak sedikit mendiskreditkan bursa atau bapeptilah pemerintah lah, yang sekiranya mungkin hanya ditinjau dari segi bisnisnya saja ya. Intinya bahwa Bapepti takut dengan perusahaan-perusahaan forex yang ada di yang notabene berasal dari luar negeri yang masuk di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau menurut pendapat saya sendiri, Departemen Infocom sendiri juga tentunya akan memilih dan memilah ya situs-situs mana yang sekiranya ini tidak memenuhi aturan mengenai perundang-undangan yang ada di Indonesia, tentunya begitu. Sebenarnya saya coba contohkan, saya analogikan seperti kita ini punya rumah ya. Mungkin kita sebagai kepala keluarga atau pemilik rumah ini tentunya juga punya aturan. Nah, aturan misalkan kalau ada tamu masuk itu harus memenuhi aturan yang kita buat tentunya. Jadi kita sebagai tamu atau orang asing yang masuk di rumah kita sudah mempunyai koridor-koridor, harus misalkan bertamu itu di ruang tamu misalkan begitu. Dan semua itu bukan orang asing yang mengatur kita, tetapi kita yang mengatur tamu kita atau orang asing tersebut. Kita boleh mau memasukkan orang asing ini ke dalam rumah kita, boleh juga kita menolak, tentunya begitu. Ini logika secara gambaran kecilnya begitu. Dan setiap rumah tentunya mempunyai aturan-aturan yang berbeda-beda. Satu contoh begini ya, seperti mungkin tetangga kita Malaysia ini tidak mengizinkan satu perusahaan forex pun masuk di dalam negaranya, atau mungkin China seperti itu ya, mereka tidak boleh mengizinkan perusahaan-perusahaan forex ini masuk di dalam ranah hukum negara Cina. Nah, ini kan mereka mempunyai aturan-aturan. Jadi kadang-kadang kita itu hanya berpikir bahwa kenapa Departemen Infocom ini membatasi memblokir situs-situs tersebut. Kita harus cukup juga bijaksana, artinya demikian juga perusahaan-perusahaan kita yang ada di Indonesia ini juga tidak serta-merta bisa masuk di negara mereka dengan mudah.
mereka akan juga dibatas-batasi dengan aturan-aturan tentunya gitu. Meskipun lewat online atau meskipun mereka harus intinya masuk ke sana harus memenuhi aturan tersebut. Kalau memang tidak memenuhi aturan, mereka pasti membatasi tersebut. Seperti juga sekarang ini Departemen Infocom membatasi situs-situs perusahaan forex yang ada di Indonesia. Tentunya kalau menurut pandangan saya, pendapat saya, ini suatu hal yang biasa saja, dan ini sebenarnya untuk kepentingan industri perdagangan forex di Indonesia juga. Meskipun demikian, mungkin saran saya, kadang-kadang ada yang teman-teman, situs saya ini edukasi Pak, situs-situs ini hanya memuat berita-berita mengenai ini juga kena blokir dan sebagainya. Saran saya, kalau memang Anda punya artinya website yang kena blokir dengan Departemen Infocom, tentunya Anda bisa mengajukan keberatan kalau memang benar-benar situs Anda atau website Anda ini hanya mengedukasi, hanya intinya atau tidak ada korelasi antara broker-broker yang ada di luar negeri. Tentunya tidak ada masalah buat saya. Bahkan ada komentar juga di salah satu grup Facebook juga bahwa YouTuber yang mengulas mengenai forex pun juga akan diblokir. Nah, selama kita tidak mempromosikan perusahaan-perusahaan forex asing dan tujuannya hanya untuk mengedukasi, tentunya itu tidak menyalahi aturan. Dan saya kira Departemen Infocom juga akan memilih, artinya mana-mana yang sekiranya ini ada korelasi dengan perusahaan-perusahaan forex asing atau situs-situs yang ada hubungannya terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan asing. Itu wewenang dan tugas daripada Departemen Infocom untuk intinya mensterilkan produk-produk ini dari produk-produk luar negeri. Namun demikian, masih kita sebagai sebagai pelaku bisnis tentunya masih punya cara-cara, karena kita juga salah satu pemakai fasilitas produk asing, masih bisa kok. Artinya dengan jalan yang benar tentunya, ya kita masih bisa mengakses tentunya perusahaan-perusahaan forex yang internasional, yang kredibel, dan kita masih bisa juga melakukan transaksi dengan baik. Nah, sahabat trader, tentunya ini bukan suatu malapetaka atau intinya suatu kita kalau tidak pakai kita akan susah tentunya mengaksesnya. Tapi saya yakin teman-teman masih punya cara untuk mengakses situs-situs tersebut kalau Anda ingin melakukan transaksi. Mungkin dari pihak Departemen Infocom sendiri ini juga membatasi pemasaran produk-produk company yang sifatnya dari luar negeri agar tidak terlalu menjamur dan meresahkan intinya masyarakat, ya, karena ini di luar jangkauan hukum daripada pemerintah Indonesia. Bila terjadi sesuatu, tentunya masyarakat akan sedikit kesulitan menembus akses perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin tujuannya seperti itu. Dan kadang-kadang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ini juga ada unsur bisnis memang. Tapi saya kira juga hal yang wajar saja kalau memang ada bisnis, karena pemerintah atau mungkin Bapepti lewat Departemen Infocom ini memprotek perusahaan-perusahaan lokal agar bisa berkembang lebih baik, tentunya begitu. Baiklah sahabat trader, mungkin sharing saya di pagi kali ini mengenai kenapa Departemen Infocom memblokir situs-situs perusahaan asing forex ya di negara kita. Dan mungkin saya akan juga mengundang teman-teman yang mempunyai pemikiran, pendapat lain atau opini-opini, ya. Mari kita sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sesuatu atau informasi-informasi yang mungkin Anda punya.
Dan bagi sahabat yang belum subscribe, tentunya silahkan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, juga perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.